Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, wherever you are. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan terkait materi lanjutan kelas 10 di semester genap, yaitu recount text. Oke, langsung saja. Apa ini recount text? What is recount text? Recount text is a text that retells a story about past events or experiences in the order they happened. Its purpose is to inform, retell past event to the audience. Event ya, benar ya, bukan event. Nah, recount text adalah teks yang menceritakan kembali sebuah cerita tentang kejadian di masa lalu or experiences atau pengalaman-pengalaman yang terjadi. Purpose-nya, tujuannya untuk memberikan informasi atau menceritakan kembali kejadian di masa lalu kepada audiens atau pembaca. Lanjut. Kind of recount text. Ada macam-macam dari recount text. We have 3 in here. Pertama adalah personal recount. Recount yang menceritakan pengalaman pribadi di masa lalu. Kedua adalah factual recount. Merupakan bentuk recount yang menceritakan fakta-fakta yang telah terjadi di masa lampau. And the last one, imaginative recount, yaitu recount yang berdasarkan khayalan atau imajinasi. Generic structure atau struktur dari teksnya. First is orientation, tells who is involved in the story, when, where, and why the story happened. Orientasi adalah bagian yang menceritakan atau memberitahukan siapa yang terlibat dalam cerita, kapan, di mana, dan kenapa cerita ini terjadi. Kemudian series of events tells what happened in the story. Nah, bagian ini menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi di cerita itu. And the third is reorientations. Optional tells the conclusions of the story. Reorientation ini opsional ya, jadi bisa ada bisa enggak, tergantung ceritanya. Menceritakan atau memberitahukan kesimpulan dari cerita itu. Oke. Kalau sampai sini belum paham, bisa di rewind ya, diputar ulang ke bagian yang kalian belum paham. Oke, lanjut. Nah, language feature of recount, unsur kebahasaannya. Di sini ada introducing personal participant, memperkenalkan bagian atau orang secara personal, yaitu I, my group gitu, ke pribadinya sendiri. Using chronological connection. Nah, bagian ini adalah menggunakan hubungan secara kronologis, jadi kayak step by stepnya itu jelas. Then first, second gitu. Ada using linking verb, menggunakan was, were, saw, heard. Jadi menggunakan kata kerja penghubung ya di sini. Ada juga using simple past tense, karena ini kejadian di masa lampau. Jadi menggunakan tenses lampau juga dong. Nggak mungkin kita menggunakan continuous, itu hal yang mustahil. Lanjut. Tapi di pojok kiri atas kita lihat ada using action verb. Ada look, go, change gitu ya. Jadi verb itu ada 2, ada active verb, ada passive verb gitu, atau action verb sama passive verb. Oke, lanjut. Nah, ini adalah example-nya. Saya akan coba baca, kemudian saya langsung translate ya, biar kalian gak bingung. Holiday at South Korea. Liburan di Korea Selatan.
I spent my last summer in Seoul, South Korea. Aku menghabiskan liburan musim panasku di Seoul, Korea Selatan. I went there by myself for a 4-day solo trip. Aku pergi ke sana sendiri selama 4 hari dengan perjalanan solo ya. Solo ini sendiri berarti sendirian lah ke sana intinya. On the first day, I was landed at Incheon Airport around 7 a.m. after 6 hours long flight. Pada hari pertama, aku tiba di Bandara Incheon sekitar jam 7 karena ini AM ya, berarti pagi, jam 7 pagi setelah perjalanan atau penerbangan selama 6 jam lamanya. Then I went to Seoul by train and checked into the hotel I already booked. Kemudian aku pergi ke Seoul dengan kereta dan menginap di hotel yang sudah aku pesan. I decided to take a rest for a while. Aku putuskan untuk beristirahat selama beberapa waktu. At night, I went to Hongdae, a famous district in South Korea. Pada malam hari, aku pergi ke Hongdae, sebuah distrik yang terkenal di Korea Selatan. Ini kalau K-popers pasti tahu ya kalian ya. I went to eat traditional Korean food and went around the neighborhood. Aku pergi ke pusat makanan atau aku pergi makan makanan tradisional Korea dan pergi ke sekitar tempat tinggalnya. On the next day, I went to the Gyeongbokgung Palace and National Museum. Pada hari berikutnya, berarti besok ya, aku pergi ke Gyeongbokgung, Istana Gyeongbokgung atau Kerajaan Gyeongbokgung dan Museum Nasional. I also went to learn how to make kimchi and see the scenery of Seoul from Seoul Tower. Aku juga pergi untuk belajar bagaimana cara membuat kimchi dan melihat pemandangan Seoul dari Menara Seoul. Nah, ini kalau buat kamu-kamu yang mau ke Korea, bayangin aja ini gimana situasinya ya. I went back to the hotel at 10 p.m. and immediately went to sleep. Aku pergi ke hotel jam 10 malam dan segera pergi tidur. On the third day, I went to the Korean Demilitarized Zone or DMZ. DMZ, iya benar. Pada hari ketiga, aku pergi ke zona anti militer di Korea atau DMZ. Nah, apa ini DMZ? DMZ is a border barrier that divides South Korea and North Korea. DMZ ini adalah batas atau dinding batas ya yang memisahkan Korea Selatan dan Korea Utara. Seperti yang kita tahu kan mereka nggak baik ya, dekat tapi jauh. Gimana sih? Ya gitulah. I also went to the Dora Observatory. From here we can see how North Korea look like through binoculars. Nah, aku juga pergi ke tempat namanya Dora. Dari sini kita bisa lihat bagaimana Korea Utara itu dari binoculars. Nah, apa itu binoculars? Coba kalian komen di kolom komentar kalau kalian lihat ini. I spent the 4th day walking around Myeongdong and buy some stuff and souvenirs for my family and friends. Aku habiskan 4 hari atau hari keempat berjalan-jalan di sekitar Myeongdong dan membeli beberapa barang dan juga oleh-oleh untuk keluargaku dan teman-temanku. Widih, baik juga ya. I went to the airport at 3 p.m. since my flight is at 5 p.m. Aku pergi ke bandara jam 3 sore karena penerbanganku jam 5. Nah, berangkat lebih awal itu baik ya. Karena kalau telat
terbang nggak lucu kalian. I have a fantastic experience in South Korea, especially get to see directly how the Korean peninsula is. It's a great trip. Nah, aku memiliki pengalaman yang luar biasa di Korea Selatan. Terutama bisa melihat secara langsung bagaimana peninsula di Korea ini. Ini perjalanan yang hebat. Nah, ada binoculars, ada peninsula. Kalau kalian tahu, coba komen di bawah. Oke? Lanjut, what are generic structure of the text? Nah, generic structure ini kan struktur dari teksnya. Pertama, kita lihat ada paragraf pertama, dia itu termasuk orientation. Dia ini pembukaan ya. Kemudian series of event. Nah, series of event, kejadian secara bertahap. Di sini kan ada first, ada third, ada fourth day ya, karena hari. Kalau yang lain bisa first, second gitu. Atau then, next gitu. Bagian akhirnya reorientation, ini kayak kesimpulan dari keseluruhan cerita di paragraf sebelumnya. Answer the question below. Nah, when did the writer go to South Korea? Where did the writer stay in South Korea? What did the writer do on the first day? When did the writer go to DMZ? And how was the trip to South Korea? Coba kalian jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Let me know who is watching the video, oke? Jadi biar saya tahu siapa yang sedang nonton video ini, oke? Make sure you answer the question correctly. See you next week ya. I hope this is helpful for you all. Thank you.